aja dengan kita memberikan fasilitasi antara lain misalnya kita punya sekolah seperti Polbantan ya, Pepti, ada 7 di seluruh Indonesia. Pertama, pertanian itu tidak melulu kotor. Seperti yang tadi kami sampaikan, pertanian itu menjanjikan. Kalau tidak kita lagi, tidak generasi muda yang melanjutkan estafet pertanian Jawa Tengah, siapa lagi? Ya Allah, panas banget ini Temanggung. Katanya Temanggung ini nih adem kayak ngene, sekali nih panas tentang-tengan kayak ngene. Rame tenan iki, banyak mobil, ngapain aja ya? Oh ini ada expo padi. Padi kok apa ya? Ya Allah, nggak kelihatan. Masa aku sebagai Gen Z kayak gini ketinggalan info? Jangan, nggak boleh iki. Apa aku masuk aja buat tahu di dalamnya apa aja nih? Ya ampun, ya ampun. Masuk aja, Mas. Jadi kali ini aku berada di Expo Padi Pekan Agro Digital dan Inovasi kalau nggak salah tadi nih ya. Ini nih aku lagi di sini nih. Nih, wah ada ini guys. Stand Polbantan yang biasanya viral-viral itu loh, yang kayak nano itu loh guys. Nanti kita kesini ya, kita kunjungi ini nih. Ya ampun, wah rame banget ini di sini guys. Oke. Nah kali ini kita sedang berada di standnya Polbantan Yoma. Betul sekali. Nah jadi Polbantan Yoma itu apa sih Kak? Ini kan baru masuk gerbang nih, langsung dapat Polbantan Yoma. Ini apa sih sebenarnya? Nah teman-teman, jadi Polbantan Yoma adalah kampus pertanian dan peternakan di bawah naungan Kementerian Pertanian. Oh gitu ya Kak, berarti ini kayak kuliah perguruan tinggi kayak gitu? Iya betul, tapi kita kedinasan teman-teman. Oh pantas ini, kayak dari penampilannya nih pakai seragam cantik berseri kayak gini, ya ampun. Izin senior. Waduh izin senior, ini manggilnya apa nih kakak? Senior. Senior. Bukan Aja juga nggak kakak apa-apa. aja, oke. Ya. Ini sedang bersama siapa sih ini? Saya Dias Afra Anindya, mahasiswa Polbantan Yoma. Oh iya, berarti Kak Dias ya panggilannya. Oke. Nah ini kan ada di Agro Expo-nya di Soropadan ya. Temanya padi kalau nggak salah. Pekan Agro Digital dan Inovasi. Nah kalau boleh tahu di stand Polbantan Yoma nih produknya nih apa aja sih yang dibawa di sini? Nah teman-teman, jadi di stand ini tuh Polbantan Yoma membawa banyak produk ya. Di antaranya ada susu pasteurisasi, kemudian ada telur omega, kemudian ada hasil pupuk dari mahasiswa dan dosen, kemudian ada kita membawa ternak yaitu dari kelinci gitu teman-teman. Oh, ya banyak sekali ya Kak, ini dari yang bisa dimakan manusia sampai bisa dimakan ternak. Betul sekali. Lengkap ini tentang peternakan pokoknya ya. Kalau produk unggulannya apa nih Kak kira-kira? Nah, yang paling best seller di sini yaitu adalah telur omega dan susu pasteurisasinya teman-teman. Dari tadi itu bener-bener rame banget Kak. Wow, seramai apa sih Kak? Sampai kita kewalahan. Kewalahan. Iya. Kenapa sih bisa jadi itu tuh? Kok dibilang produk unggul gara-gara rame aja atau gara-gara memang murah atau gimana gitu loh Kak? Karena memang produknya itu unggul Kak. Telur omega 3. Jadi itu emang dari kandang yang cage free atau yang telur yang sejahtera, ayam yang sejahtera. Berarti enggak itu yang kandang satu-satu gitu enggak ya? Bukan. Jadi ayamnya lebih sejahtera. Oke. Kalau kayak gitu, ini malah saya ini salfok sama ini loh produk-produk yang kayak gini. Nah ini siapa sih yang buat? Kalau tadi kan ini dari mahasiswanya ya. Nah kalau ini yang buat nih atau kayak ada mitranya? Kalau ini tuh jadi adalah kolaborasi dari dosen dan mahasiswa seperti itu teman-teman. Iya.
Terus Kak ya, kan katanya ini kan dari Polbangtan Yoma kampus tuh ya. Iya. Kok bisa ngolah-ngolah kayak gitu? Ngolahnya di mana sih Kak? Lah, jadi di Polbangtan Yoma itu adalah lab pengolahan. Di situ kita akan mengolah hasil-hasil dari peternakan, teman-teman. Oh gitu, berarti lengkap ya Kak di sana. Betul. Oke, terima kasih ya Kak. Mungkin nanti setelah ini saya akan ngajak teman-teman saya untuk berkunjung di standnya Harus Polbangtan banget, Yoma. harus banget. Dapat apa sih Kak kalau kunjung ke sini? Dapat sesuatu. Jadi teman-teman harus banget ke stand sini ya. Oke, terima kasih banyak Kak Dian. Nah, karena tadi kita sudah bersama mahasiswa Polbangtan Yoma dan sekarang kita sedang bersama salah satu dosen yang ada di Polbangtan Yoma. Dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Dengan Pak Edi Purwono. Bapak Edi Purwono. Nah, kalau boleh tahu Bapak di Polbangtan Yoma selain jadi dosen nih, ada di bidang apa sih Pak? Oke, jadi selain sebagai dosen, Bapak di Politeknik Pembangunan Yogyakarta Magelang ini juga bertugas di UPPM atau Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat gitu, Mbak. Oh, UPPM ya Pak? Iya, Waduh, ini UPPM. asing banget gitu. Berarti ini tadi pengabdian pada masyarakat. Ya, betul sekali, Mbak. Wah, Pengabdian ini pada masyarakat. Ada kaitannya sama masyarakat ini kalau digabungin sama program Kementan yang Brigade Pangan tuh ada hubungannya nggak sih Pak Oh, sebenarnya? ada, Mbak. Oh, Jadi ada. di UPPM itu merupakan unit yang membidangi pengabdian masyarakat. Jadi programnya banyak sekali. Jadi selain kita mengadakan kegiatan yang mendukung program pendidikan, kita juga mengadakan kegiatan yang mendukung dengan kegiatan program strategis Kementerian Pertanian. Salah satunya yaitu Brigade Pangan. Nah, kebetulan untuk tahun ini untuk Brigade Pangan kita mengawal untuk di daerah Provinsi Jawa Tengah dan untuk Provinsi Aceh. Seperti itu, Mbak. Oh, berarti nggak yang di sekitar Jawa Tengah aja ya Pak lingkupnya? Enggak, Bisa iya. kemana-mana juga. Betul sekali, tergantung nanti Oh, penugasan iya, dari pusat iya. seperti apa. Yang penting kita Berarti, selalu siap. oh, oke, betul Bapak. Kalau selalu siap kita ya udah, oke kemana aja. Iya. Karena kita siap sedia ya Pak. Betul Iya sekali. betul. Oh gitu, berarti kalau dari Polbangtan Yoma itu memiliki dukungan yang banyak ya Pak untuk program Kementan itu. Ya, kalau untuk dukungan dari kita, terutama dari Politeknik Pembangunan Pertanian itu dukungannya bukan di bidang biayanya, Mbak, tapi kita punya sumber daya yaitu mahasiswa ataupun dosen yang siap diterjunkan ke lapangan untuk mendukung program-program strategis Kementerian Pertanian. Waduh, berarti ini mahasiswa juga bisa ikut andil nih Pak dalam program itu. Bisa kebetulan Waduh. ini juga di tahun ini mahasiswa kita juga sudah diterjunkan ke lapangan yaitu di Dadahub, Mbak. Jadi untuk mengawal Dadahub itu di mana ya Pak? di Kalimantan Tengah, Mbak. Oh, Kalimantan Tengah. Ya, Jauh betul banget ya sekali. Pak berarti. Iya. Lumayan cukup jauh. Oke. Benar, kebetulan untuk besok mulai minggu depan Senin kita untuk tim dosen sebagai LO juga akan diterjunkan ke Provinsi Aceh untuk mengawal Brigade iya, Pangan yang ada di sana. Oh, berarti gitu ya teman-teman. Iya, betul Selain sekali. kita jadi mahasiswa, kita juga bisa membantu dari program kementerian secara langsung. Kita bisa turun langsung ikut andil gitu ya, Iya, Pak. jadi harapannya dengan terjun langsung itu nanti mahasiswa juga bisa lebih berpengalaman. Betul. Sehingga ketika nanti mahasiswa sudah terjun ke lapangan, pengalamannya juga sudah banyak, sehingga nanti ketika lulus itu bisa menjadi bekal buat mahasiswa semuanya. Jadi ketika terjun itu sudah siap dan sudah bisa untuk mandiri, nanti harapannya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ya. kepada Bapak Edi yang Sama-sama. sudah Halo Ibu. Hai. Sebelumnya perkenalkan Ibu, saya Wulan. Oke. Ibu dengan Ibu? Dita. Oh, Ibu Nita. Oke, berarti ini kita lagi berada di stand Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah ya, Bu? Betul. Nah, kira-kira di sini ini ada produknya apa aja sih, Bu? Oh, di sini
pertama yang di ujung sebelah sana, nanti kalau begitu masuk ke stand, Iya. itu ada produk dari binaan kita, kopi. Kopi Ada ya, Bu? kopi, ya, ada 2 jenis kopi di sana, ada kopi robusta dan arabica. Itu kalau mau langsung beli juga sudah ada, dan ini adalah Ready ya, Bu? ready. Dan ini petaninya langsung ya ada di sana. Terus ada juga kalau maju lagi dikit dari kopi, belakangnya itu ada telur. Telur itu kami punya namanya Taman Ternak Banyu Biru, di area Banyu Biru, sudah mulai Banyu Biru. Di sana ada kita punya itik. Itiknya selain untuk penghasil DOD, itu juga produksi telur yang biasanya diambil oleh masyarakat. Terus ada juga olahan cabai. Kita ada cabai kering sama cabai bubuk. Kenapa kita memperkenalkan ini? Karena pada saat panen raya itu kan harga cabai cenderung turun. Oh, turun. Kalau panen raya kan turun ya? Oh iya, turun. Barang banyak, permintaan tetap, otomatis kan harga naik nih. Iya. Nah, salah satu solusinya biar cabai itu kan barang yang mudah rusak. Betul. Salah satu solusinya dengan dibuat cabai kering dan cabai olahan cabai. Kalau biasanya bon cabai, Iya. nah ini bagian dari bon cabai. Produk yang mirip-miripnya ini ya. Betul. Apa namanya? Diversifikasi produk. Betul, hilirisasi produk namanya. Hilirisasi produk. Terus juga ada beras organik. Oh, ada Beras juga, Bu. organik ya dari binaan kita, ada beras organik, ada berbagai macam jenis, ada mentek wangi, ada mentek susu, ada beras merah, beras coklat, beras pink kalau mau tahu. Ada, Ibu? Iya. Wah, nanti kita lihat ya, Bu. Harus dilihat ya. Terus ada juga bawang merah TSS dari mitra kita juga, ada namanya Petarung Sejati. Itu selain dia cabai, kita juga ini ya mencoba menginisiasi jenis baru bawang merah TSS. Oh iya. Gitu. Terus salad seed bawang merah TSS, sama kita lagi mencoba untuk Jawa Tengah kan memang sebagai salah satu penyumbang produksi bawang merah terbesar di Indonesia. Tapi antara kebutuhan sama persediaan sama produksi kan jomplang nih. Jauh bedanya. Dalam rangka mendukung itu kita mencoba untuk menghidupkan, mengembangkan lagi bawang putih lokal kita. Ya salah satunya di Temanggung. Oh iya. Tuh, terus ada lagi nih, ada benih padi. Oh ini ya, Bu. Oh betul. iya. Benih padi, ada benih sayuran. Kita kan punya namanya balai-balai benih nih. Kalau di sana balai benih ada yang menghasilkan padi, ada yang menghasilkan benih hortikultura, salah satunya buncis. Ada benih buncis di sana. Oh iya. Itu penghasilnya salah satunya di balai benih Bandungan, kebun benih Bandungan. Oh, Bandungan. Tuh. Terus kembali lagi kita bergerak di sini. Ini bagian dari kita punya namanya Balai Benih Banyumas. Salah satu produk, betul. Salah satu produk unggulannya di sana adalah kultur jaringan anggrek. Ini nih, itu kultur jaringannya. Ini kalau udah besar jadinya begini. Anggrek. Ini ada yang mau berbunga ya, Bu ya? Betul, itu ada yang mau berbunga. Terus ini juga ada alpukat. Kita punya ini ya. juga balai. Salah satu hasilnya juga benih alpukat, benih kelengkeng juga ada. Oh iya, Betul. banyak ya, Bu, berarti ini produknya. Betul. Terus ini salah Terus ini satunya. apa ini, Bu? Ini bagian dari mekanisasi pertanian. Mekanisasi pertanian. Apa itu, Bu? Aduh, kayak asing banget ini. Sekarang kalau yang petani-petani sekarang kan lebih banyak generasi ini ya yang sudah tua, generasi X kalau dulu, generasi X yang sekarang usianya udah 50 tahun ke atas, hampir mendekati 60 tahun. Nah, upaya kita untuk menghidupkan lagi, memotivasi seperti mbak-mbaknya ini, jiwa-jiwa pertaniannya harus ada ya, Bu ya. betul, agar mau bergelut di dunia pertanian. Salah satunya kita perkenalkan dengan modernisasi pertanian. Nyemprot nggak perlu lagi yang pakai gini, semprot nggak berat-berat lagi nih, nggak encok. ada drone. Oh iya, ada drone yang langsung pakai ini, pakai ini apa namanya, sistem remote control, bisa langsung mengairi, mengairi sawah-sawah kita kita ada namanya Balai Mekanisasi Pertanian, salah satu unit kerja yang ada di Dinas Pertanian dan Peternakan. Di sana ada brigade
brigade namanya brigade alat mesin pertanian. Jadi kita memperkenalkan bahwa ini loh pertanian itu nggak melulu kotor di sawah kotor. Ini loh Panas, capek gitu ya. Itu ayo generasi muda kita ada namanya mekanisasi pertanian. Semua bisa by Alsintan namanya. Alsintan itu alat mesin pertanian. Ya Ada ampun. drone. Iya. Ada kalau dulu mungkin membajak sawah, mengolah sawah menggunakan kerbau, sapi. Iya. Ini sekarang ada namanya tuh sekarang ada namanya Traktor. traktor juga macam-macam. Ada traktor crawler yang apa namanya, rodanya yang ini loh yang bisa lebih cepat. Oh, berarti lebih mudah ya Bu, Lebih harusnya mudah. lebih cepat Ada traktor selesai. crawler. Mau percepatan tanam nggak perlu lagi gini nih. Nggih. Ada lagi yang namanya rice transplanter, lebih cepat Oh, lagi. iya, Itu iya. ya salah satu upaya kita untuk menggerakkan minat jiwa-jiwa muda ini untuk mau bergelut di dunia pertanian gitu. Sebelah sana itu ada salah satu mitra binaan kita juga yang Kayaknya beda nih Bu, ini tadi betul. kayaknya pertanian semua yang tuh ini, ini peternakan. Oh, peternakan. Ini ada peternakan, ada salah satu olahan susu kambing. Selama ini kan orang mungkin melihatnya kambing, susu kambing, ini baunya nggak Bau enak dan perengus sebagainya. gitu ya, nggak Betul. Ini sudah disulap menjadi sebuah produk, tinggal nanti diseduh aja, baunya sudah nggak begitu perengus lagi. Manfaatnya juga pasti banyak ya Bu. Betul. Kalau yang di tengah, ini Oh ada. ya ini seger-seger ini Bu. Betul, ada tomat, ada wortel, ada Timunnya, ya ampun, timunnya betul, besar-besar ada ini, Bu. nanas, ada terong dan sebagainya. Ini adalah salah satu potensi hortikultura yang ada di Jawa Tengah. Masya Allah. Tuh, sayuran ya ada di Jawa Tengah. Begitu kayaknya Jawa Tengah. Tinggal para Seger-seger generasi banget. muda ini meneruskan bagaimana pertanian kita bisa berkelanjutan sampai nanti. Siap kalau gitu kita siap meneruskan estafet ini. Betul, begitu, Mbak. Ini Bu, kan ini banyak banget ya dari apa tadi kopi. Betul. Kopi terus cabai, telur, terus ada Bawang merah, alpukat, bawang putih. merah, bawang putih, terus ini anggrek sampai Betul. alsintan, sampai ke peternakan. Kira-kira produk yang di sini yang menjadi produk unggulan tuh apa sih Bu? Produk unggulan Jawa Tengah ya, Jawa Tengah kalau kita melihat dari sisi produksi, kita memang padi kita masih menjadi terbesar lah untuk support ke produksi nasional. Cabai juga sama, bawang merah juga sama, bawang putih malah kita nomor 1 nih. Wow, keren banget. Di Indonesia. Terus daging juga kita produksi terhadap kebutuhan kita masih surplus. Telur juga sama, susu juga sama gitu, alhamdulillah. Begitu suburnya Jawa Tengah ya, tinggal kita manfaatkan, kita maintenance gimana caranya pertanian ini bisa berkelanjutan sampai nanti. Berarti ini kalau tinggal di Jawa Tengah ini udah adem, ayem, tentrem. Tentrem. Ya ampun. Kertora Harjo. Gimana Bu tadi? Kertora Harjo. Kertora Harjo. Oh Betul. iya. Oke Bu, berarti kalau ini kan tadi untuk produk unggulannya memang di bidang pertanian, di sektor pertanian ini. Pertanian peternakan. Ya, sektor pertanian peternakan ini Jawa Tengah memang unggul ya. Kalau nanti ini kan banyak spot ya. Nanti di sebelah sana itu ada salah satu bagian yang kita sebenarnya integrated farming. Di sana ada kita kan punya namanya Balai Inseminasi Buatan. BIP. BIP, Oh, betul. iya. Hasilnya adalah semen beku nih. Ini potensi untuk kita menekan populasi, memperbaiki kualitas dari semen beku. Kemudian di sana nanti di pojok yang sebelah sana juga ada namanya Balai Veteriner, bidang veteriner. Jadi kita punya layanan kesehatan hewan namanya healing. Dokter hewan keliling. Oh iya healing ini. Kalau kita Healing. kan taunya Kalau healing kan main Ini gitu. healing ternak nih. Iya Ternaknya biar benar. healing nih. Ternaknya juga perlu ini healing. Betul, itu ada healing. Jadi kita punya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pada peternak-peternak khususnya. Ada Bu. peternak-peternak, nanti ada pengobatan di sana, ada pemeriksaan kebuntingan, kemudian ada vaksinasi juga, betul dengan healing itu tadi. Terus di sini juga
Ada, ini kan sebenarnya Bapeltan ya, Balai Pelatihan Pertanian. Kalau kami menyebutnya kampusnya Petani Jawa Tengah. Oh, gitu. Kalau mau belajar terkait pertanian, jangan sungkan-sungkan daftar ke Bapeltan. Oke, berarti Betul. memang terbuka untuk umum ya. Terbuka untuk petani-petani di Petani-petani. Jawa Tengah, termasuk generasi muda, petani-petani Yang ingin belajar. milenial, petani zilenial. Kita wadahi di namanya Bapeltan. Bapeltan. Oh iya iya. Ya. Waduh, ini keren banget ya ternyata Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Alhamdulillah. Jawa Tengah ini. Kira-kira nih Bu, pesan dan kesan untuk para pemuda remaja seperti saya nih Bu, untuk menggeluti, untuk bisa tertarik, untuk tercebur di dunia pertanian ini gimana sih Bu? Atau tips and trick juga boleh? Pertama, pertanian itu tidak melulu kotor. Seperti yang Oke. tadi kami sampaikan, pertanian itu menjanjikan. Kalau tidak kita lagi, tidak generasi muda yang melanjutkan estafet pertanian Jawa Tengah, siapa lagi? Ya, siapa lagi ya Bu ya? Oh, semua manusia butuh yang namanya pangan. Pangan dapat dari mana? Dari para petani itu tadi. Betul. Itu jadi sebuah usaha yang sebenarnya menjanjikan. Kalau kita memang mau serius jalan. Jadi jangan takut untuk jadi petani. Siap Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya. Iya. Mungkin lain kali saya bakal main-main kemana tadi? Bapeltan. Ada Bapeltan, kalau mau main ada BIB, kalau mau lihat di sana Oh, iya. ada taman-taman ternak kita, ada balai pembibitan ternak, Oh, iya, itu tempat banyak pembibitan ternak, ada itik, ada ayam, kami punya namanya spesies ayam maron. Oh, ayam Maksudnya ada maron. maron 1, maron 2, maron 3, maron 4 sampai yang kelima maron Waduh, banyak 5. banget ini. Ya Maroon ampun. 5, kalau ada grup band dari luar Maroon 5, ini Maroon 5-nya Ayam. Jawa Tengah adalah ayam. Oh iya, baik. Kemudian di Balai Benih, kita punya Balai Benih juga, ada Balai Benih wilayah Semarang. Itu ada di sana ada produksi benih padi, benih hortikultura. Terus ada wilayah Banyumas, salah satunya tadi hasilnya yang kuljar anggrek. Kemudian ada Balai Benih wilayah tadi Surakarta juga ada. Wilayah Semarang juga kita punya kuljar vanili juga ada. Kalau mau tapi ada di belajar mana-mana. bisa silahkan datang ke Balai Benih. Gitu. Siap Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih sudah berkunjung ke stand di sana. Ya, kita sangat berharap bahwa saat ini kan jumlah anak muda ini lebih dari 150 juta. Ya. Itu jumlah anak-anak muda yang sebetulnya bisa kita undang untuk kemudian mereka mau bekerja di sektor pertanian seperti itu. Nah, tentu saja dengan kita memberikan fasilitasi antara lain, misalnya kita punya sekolah seperti Polbantan ya, PEPI, ada 7 di seluruh Indonesia. Kemudian kita memberikan fasilitasi beasiswa dan sebagainya, dan merupakan sekolah vokasi pertanian. Ini kemudian bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak petani, kemudian juga anak-anak yang di seluruh Indonesia, tidak terkecuali hanya di daerah-daerah yang kota-kota besar saja, tapi kemudian juga daerah yang ada di seluruh Indonesia terpencil remote dan sebagainya 3T, kita kemudian bisa punya pendidikan tinggi. Ya, dan tentu saja harapannya mereka nanti dengan berbekal pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, sertifikasi kompetensi, lulus Polbantan PEPI, kemudian akan bisa menjadi petani milenial. Amin. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin boleh diberi kesan dan pesannya atau harapan buat generasi muda juga yang lagi bergelut di bidang pertanian dan peternakan pada saat ini. Oke, jadi rekan-rekan semua ya, anak-anak muda di seluruh Indonesia, kemudian juga para petani muda, para petani milenial, tentu saja berusaha di sektor pertanian itu adalah hal yang keniscayaan atau memberikan manfaat ya bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan kemudian juga bagi masyarakat sekitar. Kenapa? Karena kita bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada, sumber daya alam, sumber daya manusianya, kemudian sumber daya pertaniannya. Apalagi Indonesia ini kan terkenal dengan negara agraris ya.
Untuk itu maka mari kita eksplor ya, terutama daerah-daerah pedesaan, karena daerah pedesaan tersebut harus kita angkat. Tidak kemudian anak-anak mudanya berurbanisasi ke kota, tapi kemudian juga mengembangkan daerah-daerah pedesaan sebagai daerah atraktif. Maka kemudian bagaimana kita bisa memproduksi komoditas pertanian yang berkualitas, kemudian kontinuitasnya juga terjamin, kuantitasnya juga terjamin, maka kemudian pasar tidak tersedia dalam negeri saja, tapi kemudian kita juga bisa ekspor.